mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Kejayaan Kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Jaka Badak telah tersingkir di Alas Purwo. Tunggu saja kemenangan kita. Tri Anjani, apakah kamu mampu menandingi ilmu 1000 pedang dewa? Awas! Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.M. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Sorak Tembang Pakuwo. Dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Ana Sampayon sebagai Nibira, Wenda Lubis sebagai Wongkani, Yoko sebagai Selarang, Herman Wijaya sebagai Ki Gunung Guwu, dan pembawa cerita Nusrin Nurdin. Selamat mendengarkan. Pakuwon seakan tenggelam dalam lautan sunyi. Tak ada nyanyian burung berkicau. Semua membisu, mematung tak kenal siapa yang datang dan pergi. Pakuwon telah kehilangan ketegaran, layu dan tidak berkembang lagi. Sorak tembang Pakuwon menjadi kesenyapan yang dingin. Kenapa Pakuwon ini sepi sekali, Nibira? Ada sesuatu yang tidak beres? Aku tidak tahu. Anakku, di mana anakku? Roro, Roro. Aku akan mencari di sekitar Pakuwon ini. Mungkin dia sedang bermain. Tunggu saja. Anak lelakimu ternyata punya rasa persaudaraan kuat dengan saudaranya. Pendopo ini seperti jarang dibersihkan lagi. Ya, Pakuwon ini telah pudar kejayaannya, Jaka Badak. Aku merasakan kehampaan yang amat dalam di batinku. Nibira, kehampaan tidak ada. Kamu sudah menemukan pengganti suamimu, yaitu Wongkani. Dia gagah dan tampan. Semua itu tidak akan menghiburku. Kita telah dipisahkan oleh perkembangan keadaan yang tidak menguntungkan. Kita berpisah.
Aku berat dengan perpisahan ini, Jaka Badak. Kepada siapa lagi aku mengadu dan berlindung? Aku akan tersiksa seumur hidupku. Nibira, jangan katakan perpisahan. Aku pasti akan sering mengunjungimu. Di Pakuan ini saja kita sulit untuk berkumpul. Apalagi kalau kita berjauhan. Tidak. Jangan diperbesar masalah perpisahan kita. Sudahlah, jangan menangis, Nibira. Jarak Alas Purwo dan Pedukuhan Waruwarna tidak terlalu jauh. Tapi apa dayaku sekarang? Aku ingin tetap bersamamu, Jaka Badak. Aku serahkan hidupku padamu. Aku bukan tidak mau diikuti, Nibira. Tugasku di Alas Purwo jauh lebih berat dibanding di Pakuwon ini. Selain juga berbahaya untukmu. Alas Purwo tempat manusia liar yang masih buas nih. Nibira terus terisak-isak menahan tangis. Kesedihan untuk hidup sendiri seakan sudah terbayang akan penuh kesunyian dan penderitaan. Tidak ada lagi kepastian untuk berbahagia. Jaka Badak yang jadi segala harapannya sudah pasti terpisahkan oleh keadaan yang diatur pemerintah kerajaan. Nibira, jangan kau teruskan kesedihanmu. Percayalah, aku akan selalu mengunjungimu. Atau kalau aku tidak ada waktu, ganti kamu yang berkunjung padaku. Tapi susah, Jaka Badak. Kalau sekali kita sudah terpisahkan dan kita tidak berusaha terus bersatu, kita akan selalu kesulitan untuk bertemu. Aku akan kehilangan jejakmu bersama Dewi Astini. Itu bayangan-bayangan yang belum tentu ada kepastiannya. Aku akan tetap mendampingimu, walau kita agak jauh. Bu, Roro Jembaran tidak ada. Kata Abdi Pakuwon, tukang kuda. Roro Jembaran diajak Kita Jikunir pergi bersama Kipawon Gapit. Celaka, Kita Jikunir pasti membuat Kipawon Gapit jadi tawanan. Dan Roro Jembaran. Anakku Jaka Badak, tolonglah anakku. Kenapa, Bu? Kenapa jadi panik begini? Wonggani, Kita Jikunir tentu sudah tahu bahwa Pegat Suro menjadi kulu di Pedukuhan ini. Dari mana dia bisa tahu? Aku melihatnya di Kepatihan waktu ada pertemuan pengukuhan kulu. Tapi kemana Kita Jikunir? Itu, di Kuno Guo dan Selarang datang. Mungkin keduanya tahu. Wah, sudah datang toh. Perkiraanku agak terlambat. Bagaimana Anggir Jaka Badak? Pengukuhan telah disahkan, Ki. Tapi yang lebih penting, di mana Kita Jikunir sekarang? Waduh. Aku tidak tahu, Anggir. Selarang. Kamu tahu Kita Jikunir, Selarang? Loh, kita kan selalu berdua hari ini, Ki Kuno Guo. Dari mana aku bisa tahu Kita Jikunir? Anakku dibawa Kita Jikunir. Anakku Ki Kuno Guo. Oh ya, ini perkenalkan putra Kakang Larang Jati di Jenggala. Namanya Wonggani. Wah, pantas. Aku kok seperti melihat Romo Kuwo tadi. Aku Kuno Guo. Aku Selarang. Kita pernah bertemu di Manyaran, Wonggani. Ingat, waktu ada adu jago. Pada waktu itu aku kalah taruhan. Iya. Waduh, aku gembira sekali, Selarang. Aku punya kerabat lama. Perhatikan. Roro Jembaran dalam ancaman bahaya. Maka kita harus mencari Kita Jikunir dan menyelamatkan Roro Jembaran dan Kipawon Gapit. Ki Kuno Guo, Selarang, tolong anakku. Kita Jikunir pasti akan membunuh anakku. Iya Niku. Nebira, aku akan mencari Kita Jikunir dan membawa pulang Roro Jembaran. Tunggu sebentar, kita berbagi arah. Ki Kuno Guo bersamaku, Selarang dan Wonggani ke wilayah hutan Mojo. Aku ikut Jaka Badak. Ya, bersamaku saja Nibira. Selarang, aku akan mencari di sekitar pada Samparan. Kalau melihat Kita Jikunir, jangan bertindak sendiri. Tapi beritahu aku dulu,
Kita Jikunir cukup tangguh untuk tandingan. Berangkatlah. Baik, Jaka Badak. Ayo, Wongani. Ayo, aku berangkat, Ko. Selarang dan Wonggani, dua pendekar muda itu segera lenyap di balik tembok tinggi Pakuwon ketika berbelok ke kanan. Ki Gunungguo tampak kagum pada Wonggani yang cekatan menunggang kuda. Wah, aku tak mengira Romokuwo telah mempunyai putra gagah. Wah, hebat. Ki Gunungguo, Ya, selama aku tinggalkan Pakuwon ini, apa kelihatan ada gerak-gerik kita Jikunir yang mencurigakan? wah, kita Jikunir gembira sekali. Aku diajak pelesiran. Sampai-sampai kita Jikunir mabuk dan ngoceh ngalor ngidul tentang perjuangan. Juga dia ngoceh akan jadi guru di pedukuhan ini. Aku akan diangkat jadi wakilnya. Wah, kita Jikunir bagi-bagi duit pada wanita-wanita pelesiran itu. Tapi kenyataannya, Pegat Suro yang jadi kuwu di pedukuhan ini, kita Jikunir pasti sakit hati. Pegat Suro yang jadi kuwu. Bagaimana bisa terjadi itu, Nger? Aku betul-betul bingung dengan pemuka kerajaan yang mengangkat Pegat Suro jadi kuwu, Nger. Iya. Pemerintah kerajaan Panjalu Kediri membuat keputusan demi tenteramnya keseluruhan wilayah kerajaan. Kita tidak bisa hanya berpikir sekelompok kecil saja. Ayo ngobrol terus. Anakku Jaka Badak, Roro Jembaran dalam bahaya. Ayo berangkat. Iya. Ayo Ki Gunungguo, kepada samparan kita. Hop. Aku bersamamu saja. Aku capek Jaka Badak. Iya sudah. Peganglah yang kuat. Ayo Ki Gunungguo, kita berangkat. Kaki-kaki Tegar terus berlari dan berlari, menapak jalan berbatu dan berdebu. Tanah kerasnya pun berlumpur tak dihindari dan terus diterjang. Tak ada waktu untuk menghindar. Semua telah berpacu pada satu tujuan, Padas Ampara. Padas Amparan yang cukup sulit dijelajahi. Di sebelah sana ada gua kecil, tapi tidak mungkin kita Jikunir bersembunyi di sana. Jaka Badak, diselidiki saja dulu. Mungkin di sana. Iya. Aku ke gua itu ya. Tunggu Ki Gunungguo, coba pelajari sekitar wilayah ini dulu. Mungkin ada jejak kaki kuda yang bisa dijadikan petunjuk. Ayo, turunlah Nibira. Aduh, rasanya mau patah pinggangku. Aku ngasuh saja di bawah pohon itu ya. Iya. Ki Gunungguo, aku akan mendaki tebing dan melihat di atas. Ki Gunungguo mencari jejak saja. Iya. Hati-hati, Nger. Hati-hati Jaka Badak. Jaka Badak nekat sekali. Tebing tinggi dan terjal, dipanjat walau berbahaya. Jaka Badak, kalau jadi Bapak Roro Jembaran, apa lakonku selanjutnya ini? Tebing ini ternyata lebih susah dipanjat. Wah, licin sekali. Awas Jaka Badak, awas di atasmu, batunya mau lepas. Hampir saja aku jadi tanah. Demit. Nah, dari atas ini aku bisa mengamati seluruh lereng perbukitan. Sepi sekali. Jaka Badak terus mengamati seluruh wilayah Padas Amparan dari atas puncak bukit. Lembah curam terbentang luas dan tanah tandus yang hanya ditumbuhi belukar-belukar gersang. Tidak ada penunggang kuda. Semua seperti tidur. Aku harus turun lagi dan mencari di wilayah lain. Jaka Badak, apakah anakku ada? Aku tidak melihat tanda-tanda ada yang melintasi Padas Amparan ini nih. Apa daya kita ini? Anakku. Sabar Nibira. Aku sedang berusaha tenang. Jangan nanti semua jadi panik oleh kesedihan. Anakku
aku perempuan, Jaka Badak. Aku takut Roro Jembaran dirusak pagar ayunnya. Jangan berpikiran terlalu jauh dulu, nih. Ki Pawon Gapi pasti menjaga Roro Jembaran dengan jiwa raganya. Ayo cari di tempat lain. Padepokan Maranggali, di kediaman Pegatsuro. Tidak mungkin kita Jikunir ke sana. Aku tidak menemukan jejak-jejak kuda yang melintasi wilayah ini. Setiap jalan yang bisa dilewati kuda sudah kuperiksa. Ya, tapi ternyata bersih. Kemungkinan besar kita Jikunir tidak melintasi atau berada di sekitar Padas Ambaran ini, Gil. Celaka! Roro! Roro! Oh, di mana anakku? Ki Gunungkuwo, jangan bengong. Ayo dicari terus anakku. Iya. Kuasai dirimu nih. Atau aku pulang saja dan membiarkan anakmu celaka. Jaka Badak, bunuh saja aku. Bunuh aku lebih dulu kalau anakku celaka. Sekalian dia tidak punya bapak dan ibu lagi. Nipira. Roro pasti selamat. Hanya tempatnya saja yang belum kita temukan. Selamat? Selamat apanya? Ngawur saja kau. Lah itu Selarang dan Mogani datang. Apa keduanya menemukan kita Jikunir ya? Ya, mudah-mudahan saja. Kalau kita Jikunir memang menarikan Roro Jembaran, aku tidak beri ampun lagi. Pasti aku binasakan dia. Jaka Badak, aku sudah menemukan kita Jikunir di hutan Mojo. Tapi aku tidak menemuinya. Lalu aku cepat kembali. Anakku di mana? Apa ada dengan kita Jikunir? Tidak ada, Bu. Aku dan Selarang hanya melihat kita Jikunir sedang berburu dengan senjata panah. Jadi, Roro Jembaran dan Ki Pawon Gapi tidak ada? Tidak ada. Kalau ada, pasti aku langsung menggempur kita Jikunir untuk membebaskan Roro Jembaran. Oh, di mana kamu lihat kita Jikunir? Maksudku, di wilayah hutan Mojo sebelah mana? Yang ada batu besar terbelah dua. Batu besar yang juga dikeramatkan oleh penduduk karena angker. Baik, sekarang kalian tunggu saja di Pakuwon. Juga Ki Gunungkuwo. Aku sendiri yang akan menyergap kita Jikunir. Aku ikut Jaka Badak. Aku jadi ingin menjajal kita Jikunir itu. Aku juga. Aku ingin cepat menyelamatkan anakku. Semuanya tidak. Kita Jikunir itu licik. Kalau saja dia tahu kita datang bergerombol, bisa celaka Roro Jembaran. Lagi pula, kita gampang diketahui. Iya, aku paham maksudmu. Jadi kita semua menunggu di Pakuwon saja. Aku tetap mau ikut. Aku ikut. Dan jangan coba halangi niatku. Biar Jaka Badak sendiri yang mengambil Roro. Tidak, aku tetap ikut. Ayo Jaka Badak. Waduh, kenapa jadi keras kepala seperti ini tekadmu? Baik. Tapi ikuti perintahku dan jangan bertindak sendiri kalau anakmu mau selamat. Ya. Aku juga takut anakku celaka. Ayo. Ki Gunungkuwo, sebagai sesepuh, tolong diatur Selarang dan Wonggani mengurus Pakuwon ini. Juga kalau ada penduduk yang ada keperluan, tolong dibantu dulu. Ya, Angger Jaka Badak. Aku laksanakan tugasku. Ayo, berangkat semuanya. Sebelah kiri depan. Kalau yang depan pas kita nih ke kantor Perdana Menteri. Sesungguhnya aku sungkan ada Wonggani ini, Pira. Dia bisa curiga padamu. Dia lelaki muda yang berani dalam sepak terjang. Ingin bersamamu. Apa salahnya? Ayo kita berangkat. Ayolah. Ayo naik. Dan pegangan yang kuat. Kuda ini cukup kuat untuk berdua. Tanganku boleh memeluk pinggangmu? Sesukamu nih, Pira. Asal jangan jatuh. Kuda yang ditunggangi Jaka Badak dan Nibirah melesat menjelajah pada hamparan menuju hutan Bojo. Nibirah memeluk pinggang Jaka Badak erat-erat. Derap kuda yang berlari mengiringi detak jantung Nibirah yang juga berlari-lari dalam kerinduan yang lama tak pernah bersambut kemesraan.
Hutan Mojo dicekam kelenggangan yang menceritakan waktu dengan diam. Tidak bersorak setiap hari. Hanya kadangkala kalau ada pohon tua mati, lalu tumbang, barulah terdengar pegik alam oleh jerat waktu yang tidak pernah membebaskan siapa saja. Sementara itu, Ki Taji Kunir sedang mencari sesuatu daun. Entah untuk apa, kelihatannya agak sulit. Lah ini, aku menemukan daun yang kucari. Si pelayan dungu gendut itu pasti akan tertidur oleh daun benalu bulan ini. Ki Pawon Gapit akan jadi perintang niatku. Apa boleh buat? Salah atau tidak salah? Demi cita-cita harus dibungkam. Daun benalu bulan ini kucampurkan pada tembakau. Iya betul. Si pelayan itu doyan ngudut. Tahu rasa nanti. Begitu habis ngudut, kelepek-kelepek, wah tidur 3 hari 3 malam. Kita Taji Kunir. Kita Taji Kunir. Wah, sedang cari apa? Roro Jembaran. Tadi aku melihat kupu-kupu macan terbang kemari. Lah aku mau menangkapnya. Tapi kupu-kupu macan itu gesit sekali. Wah, sayang ya. Kupu-kupu macan bagus sekali. Iya. Susah cari di Pakuwon Ki. Itu apa Ki Taji Kunir? Oh ini untuk campuran tembakau supaya enak rasanya. Ki Pawon Gapit, apa di sana apa tidak? Oh, tadi setelah mendongeng, Ki Pawon Gapit terus tidur di bawah pohon. Roro kesel deh. Padahal dongengnya belum selesai. Iya. Oh ya Roro, setelah romomu tidak ada, apa kamu mau dapat gantinya? Ya, yang sama sayangnya padamu, Roro. Ki Taji Kunir, kenapa tanya itu? Kanjeng Ibu, tidak boleh kalau aku omong soal Romo atau mengganti Romo. Ki Taji Kunir mau jadi romomu, Roro. Nanti aku ajak jalan-jalan ke Daha, ya. Loh, tidak boleh. Ibu marah kalau Ki Taji Kunir jadi Romo, kecuali Paman Jaka Badak. Boleh jadi pengganti Romo, Roro. Loh. Paman Jaka Badak nanti akan jadi suaminya Dewi Astini. Dan bakalan ya punya anak juga kok. Tidak apa-apa Ki Taji Kunir. Nanti ibu jadi istri Paman Jaka Badak juga. Itu tidak boleh itu, Roro. Ibumu tidak boleh jadi dengan Paman Jaka, ya. Nanti Dewi Astini marah dan melabrak ibumu. Jangan boleh ya Roro ya. Roro Jembaran jadi murung. Senyumnya jadi lenyap seketika setelah mendengar kata-kata Ki Taji Kunir. Harapannya akan hari esok yang cerah seperti dipatahkan selamanya. Anak ini tahu rahasia ibunya. Nibira memang terlalu menyolok mencintai Jaka. Aku punya rencana bagus untuk anak ini. Roro, ayo kembali ke Batu Belah, Roro. Ayo Ki, kasihan Ki Pawon Gapit ditinggal sendirian. Roro suka pada Paman Jaka Badak. Iya, Paman Jaka Badak yang membela orang-orang pedukuhan dari Laskar Pegat Suro. Jadi hanya karena Paman Jaka Badak membela pedukuhan saja, atau ada apa lagi? Paman Jaka Badak ganteng loh, apalagi kalau tersenyum. Ih, cakep sekali. Dian, anak ini mewarisi bakat ibunya. Oh ya Roro, masa hanya gantengnya saja? Pasti ada lagi yang lain, ya toh? Apa yuk? Roro suka Paman Jaka Badak. Mutiar aku. Jadi kamu suka toh? Nanti kalau ketemu Paman Jaka akan aku beritahu padanya ya Roro ya. Ya, jangan Ki Taji Kunir. Nanti ibu marah sama Roro. Katanya kecil-kecil belajar kemayu. Iya. Aku tidak akan memberitahu Jaka Badak kalau begitu. Tapi Roro harus ikut aku lagi ya mencari kupu-kupu macan. Loh, nanti ibu marah. Pulang dulu Ki Taji Kunir. Oh, ibumu masih plesir dulu di Daha. Apalagi ada Paman Jaka di sana. Itu bakalan tidak pulang selama sebulan. Ibu selalu lupa pada Roro. Ibu tidak sayang pada Roro. Jadinya
Roro seperti tidak punya ibu. Ya, sudahlah. Roro tidak usah sedih. Ibu sayang padamu. Cuma sekarang ini sedang repot. Oh ya, atau kita susul saja ke Daha. Lalu ibumu diajak pulang. Iya, Ki. Mendingan disusul saja. Ayo sekarang. Loh, kok sekarang tunggu dulu. Masih ada Ki Pawon Gapit. Hah? Itu lihat, tidur seperti sapi makan gadung. Oh iya, dibangunkan dulu yuk. Roro Jembaran menghampiri Ki Pawon yang sedang tidur bersandar di pohon. Perutnya yang gendut digoyang-goyang dan dikitik-kitik. Ki Pawon Gapit terbangun dan tertawa menahan geli. Sudah, Roro. Ki Pawon Gapit sudah bangun kok. Sudah. Wah, sampai sesak napasku. Makanya jangan sebentar-bentar tidur. Malam sudah tidur, siangnya jangan tidur lagi. Tembakau ini campur benalu bulan. Iya, ini akan membuat tidur lagi Ki Pawon Gapit. Kita Ji Kunir, ayo kemari. Lihat Ki Pawon Gapit sudah bangun. Oh iya. Wong gendut itu gampangan angler di mana saja. Ini loh Ki, ada udut. Jangan tidur lagi. Iya. Wah, duduk di bawah pohon. Dan ada angin yang berhembus perlahan. Semilir begitu ya. Iya, membuat liar-liar ngantuk. Terima kasih rokoknya. Iya. Wah, sedap sekali. Wah, enak ya. Wah, enak sekali. Wah, ini paku sekali. Wah, mataku rasanya plong. Iya, benar, ini memang bako kudus asli nih. Oh iya, sampean tidak tahu toh. Aku berlangganan pada si Aseng. Itu loh pedagang tembakau keliling. Wah, memang enak sekali. Tapi mataku masih ngantuk. Ya ngantuk lagi. Waduh. Aku ngantuk sekali. Wah. Ki Pawon Gapit, bangun. Wah, ayo tidur bangun. lagi. Waduh. Bantar raksasa tidur lagi kita Ji Kunir. Aduh, bagaimana ini? Sudahlah Roro, biarkan saja. Ditinggal saja. Orang gampang tidur jauh dapat yang enak-enak. Ki Pawon Gapit, bangun. Waduh, tidurnya seperti orang mati. Roro, ayolah kita berangkat. Ki Pawon Gapit ditinggal saja. Wong tidur baginya itu lebih enak kok. Kita akan lebih enak pelesiran di Daha, ya. Jangan kita Ji Kunir. Ki Pawon Gapit, bangun. Demit, anak inilah kok susah dibohongi. Roro. Aduh, sudahlah, percuma membangunkan Ki Pawon Gapit. Ayo Roro, ayo. Bunyi suling Dewi Astini. Kita Ji Kunir, dengar itu. Ada bunyi suling bidadari di hutan. Oh, merdu sekali. Di mana dia ya? Itu bidadari jahat. Itu suka mencekik, lalu memakan korbannya. Kita Ji Kunir juga takut kok, Roro. Bidadari hutan sangat baik, suka menolong. Kita Ji Kunir yang tahu akan bunyi suling Dewi Astini membuatnya blingsata. Apa yang sudah jadi rencananya untuk membawa lari Roro Jembaran bisa berantakan. Yang berarti juga untuk menjerat Nibirah bakalan bata. Nibirah janda cantik sekali. Dengar kita Ji Kunir, bunyi suling itu tambah dekat. Aku akan mencarinya. Jangan Roro, jangan, berbahaya loh. Nanti kamu diculik. Roro, Bibi Dewi Astini. Kok Bibi Dewi Astini tahu ada Roro di sini? Iya, karena Bibi sayang padamu. Ayo pulang. Dewi Astini, aku yang bertanggung jawab mengajak Roro Jembaran jalan-jalan. Aku juga yang akan mengantarnya pulang. Kita Ji Kunir, bangunkan dulu Ki Pawon Gapit yang mabuk oleh tembakaumu. Aku tahu semua rencanamu. Urusanku bukan urusanmu. Pergilah. Aku tidak ingin ada perselisihan di antara kita. Kita Ji Kunir, aku datang menyelamatkan anak Nibirah ini yang pasti akan jadi garapanmu. Kurang ajar. Awas, lihat pedangku Dewi Astini.
Yap. Hai. Hup. Hai. Hai. Yap. Hai. Hup. Kipauan Gapit! Bangun, bangun! Dewi Astini bertarung dengan kita Haji Kunir. Bangun! Kenapa tarung? Dewi Astini. Hei, berhenti! Aduh, berhenti! Awas, pedangku akan membobol dadamu, Dewi. Tadi pedang gagak sama ini. Angkat pedangmu! Hiam! Aduh, bedes. 2 kali pedangku dihancurkan. Awas, Dewi Astini. Tadai aji pelebur karangku. Tidak gentar. Kita Haji Kunir tandingi dengan pukulan 1000 geledek tegalan turu. Lebur ragamu. Dewi Astini yang telah siap dengan pukulan geledek tidak menghindar, malah memapak pukulan aji pelebur karang. Apa yang terjadi selanjutnya? Dewi Astini terpental balik, tapi masih bisa berjungkir balik dan mendarat dengan 2 kaki di tanah. Lain dari Haji Kunir yang juga terpelanting dan berteriak-teriak karena 2 tangannya mengalami luka bakar yang cukup berat. Kedua tangannya hangus. Aduh, tanganku, aduh, demit wadon. Aduh, Awas, habisi nyawa kotormu. Hentikan Dewi Astini. Ibu, Paman Jaka Badak. Anakku, ibu cemas padamu. Jaka Badak, waduh, tanganku ini. Anakku. Aduh, terbakar ini, aduh, sakit sekali. Dewi Astini, aduh, dia benar-benar mau membunuhku. Padahal aku hanya guyonan loh. Aduh. Guyonanmu juga mau merenggut nyawaku, kita Haji Kunir. Sudah, Dewi. Sekarang ini sudah tidak ada lagi permusuhan. Kalau masih bertengkar, nanti kalian berdua akan ditertawakan oleh orang banyak. Haji Kunir. Iya. Kamu tidak berarti. Loh, aduh, apanya yang tidak berarti? Lawang aku tidak bisa menggunakan aji pelebur karangku. Aduh, ini tanganku sudah rusak begini. Lihat. Aduh, seperti ceker ayam dibakar kok. Dewi, aduh. tentu kamu bisa mengobati luka kita Haji Kunir. Aku bisa, tapi kita Haji Kunir harus minta ampun atas kesombongannya. Iya, ampun Dewi, ampun. Aduh, awas kamu. Aku pasti balas. Kubuntuli kakimu. Ayo, kembali ke Pakuwon. Kita akan menyelesaikan masalah pemindahan. Paman Jaka Badak, Kipauan Gapit dibangunkan dulu. Lihat itu, dia tidur pulas sekali. Oh iya. Kipauan Gapit, bangun. Wah, tidur. Bangun, ayo. Wah, kebluk bener ini. Wah. Kipauan Gapit terkena racun benalu bulan yang diberikan kita Haji Kunir lewat rokoknya. Benalu bulan? Wah, itu kan obat tidur bagi penderita yang tidak bisa tidur karena berbagai persoalan yang menakutkan. Wah, bakalan tidak bisa sadar 3 hari Kipauan Gapit. Jaka Badak, aku memberi Kipauan Gapit benalu bulan karena dia ingin merasakan tidur dengan mimpi yang indah. Bermimpi dengan para bidadari kayangan, begitu. Kalau begitu tuman jadinya. Aku akan membangunkan dengan ini. Pecut, lawu loreng. Loh, sudah ada Den Jaka Badak. Nik Bira. Aku tidak tahu. Kipauan Gapit. Iya. Ayo kita kembali ke Pakuwon. Tunggu dulu Den. Aku masih ada yang hilang. Waduh, di mana ya? Kipauan Gapit, apa yang hilang? Ada. Tadi seperti di keraton. Bukan di hutan ini. Iya, ada di sekitar ini. Bantu cari. Kipauan Gapit, apa yang hilang? Setauku kamu tidak punya apa-apa selain perut gendutmu itu. Oh, iya. Ini dia. Walah. Perutku masih ada di sini toh. Wah, aku bingung kalau sudah hilang tadi. Jaka Badak, aku kembali ke candi. Loh, tangan Dewi.
Aku ingin dekat denganmu beberapa hari ini sebelum aku pindah ke pedukuhan Warwarno. Apa? Kamu mau pindah ke pedukuhan lain? Lalu untuk apa pakuan itu? Semua sudah berakhir, Dewi. Aku ini hanya seorang wanita yang jadi terhormat karena suamiku. Kalau suamiku sudah tidak ada, ya, aku kembali jadi wanita kampung biasa seperti kebanyakan wanita di sini. Jadi terhormat karena pangkat suaminya. Nibira, aku tidak memandangmu seperti itu atau mengikuti pendapat orang banyak. Berkemaslah dan selamatkan anakmu. Ayo, kita tinggalkan hutan Mojo ini. Ayolah. Jaka Badak, kita kembali saja ke Pakuwon sekarang. Iya, memang harus kembali ke Pakuwon. Besok kita mengatur perpindahan. Perpindahan apa? Walah, aku toh tidak diberitahu. Itu tidak adil. Sudahlah. Nanti saja aku jelaskan. Sekarang kembali ke Pakuwon. Aku ikut saja. Ayo Roro, naik kuda lagi. Ketegasan cara Jaka Badak bicara tidak membuat banyak pertanyaan lagi. Semua menaiki kudanya masing-masing. Juga Dewi Astini yang jadi cemberut karena Jaka Badak satu kuda dengan Nibira. Dewi Astini hanya bisa membaki dalam hatinya saja. Setelah pertarungan di hutan Mojo, Kitaji Kunir tidak ikut kembali ke Pakuwon. Kitaji Kunir merasa dipermalukan Dewi Astini di hadapan anak kecil Roro Jembara. Begitu juga dengan Dewi Astini tidak ikut tapi terus kembali ke candi. Jaka Badak saja yang mengantarkan keluarga Nibira. Sementara itu Ki Gunungguo dan Selarang sedang menunggu di Pakuwon. Angger Jaka Badak apa menemukan Roro Jembaran di hutan Mojo ya? Kok lama sekali? Selarang, ya. Kamu tidak pas barangkali waktu memberi ancar-ancar pada Angger Jaka Badak. Ki Gunungguo, masa aku salah? Jaka Badak sendiri bilang sudah tahu tempat batu belah yang kumaksudkan itu. Lah itu, waktu kamu ketemu dengan Kitaji Kunir, memang sedang di batu belah itu. Tapi kan dia membawa Roro Jembaran. Wah, keliru ini, keliru. Kamu harus belajar jadi telik sandi, Selarang. Waduh, Ki Gunungguo malah menyalahkan aku saja. Aku bertindak apa yang sudah diperintahkan Jaka Badak. Kalau aku pasti akan langsung membawa pulang anak Nibira. Gampang saja toh. Lah, kalau cuma omong semua orang juga bisa, Selarang. Aku lama-lama tidak sabar lagi pada tingkah Kitaji Kunir itu. Selalu mengada-ada dan mengacau. Ki Gunungguo. Iya. Ki Gunungguo berani pada Kitaji Kunir. Tidak gentar dengan aji pelebur karangnya itu. Selarang, jagat Jawa ini sudah jadi jag-jaganku. Berkelahi itu sudah jadi pekerjaanku. Kalau tidak kalah, ayah menang. Hidup dan mati biasa toh. Lakon hidup kita sama, Ki Gunungguo. Sekali bicara, banyak bekerja dengan senjata. Hait. Kalau hidup panjang umur, tingkat ilmu pedang kita supaya tidak gampang binasa. Tap. Kadangkala ya, aku merasa ada kesia-siaan sepanjang perjalanan waktuku sekarang. Tidak ada sesuatu yang berarti. Ya, tidak ada yang harus ditangisi atau disesali. Telah jadi pilihan kita sendiri. Kita mau menjalani hidup hanya dengan mengandalkan ilmu kanuragan. Selarang, kamu masih ada waktu untuk merubah jalan hidupmu. Bisa kamu pelajari ilmu sastra atau ilmu pandai besi, lalu menciptakan senjata yang ampuh. Misalnya seperti pedang Gagak Songo. Ki Gunungguo. Iya. Lah sama saja toh itu.
Aku membuat senjata, sama saja aku yang membunuh oleh senjata buatanku itu. Selarang. Kamu ini ngomong apa? Huh? Yang jelas toh. Apabila di medan pertempuran ada yang mati oleh senjata buatanku, sama saja toh. Aku yang membunuh, paham? Oh, begitu. Ngomong itu yang bisa gampang dimengerti dan gamblang ya, Selarang. Tunggu. Itu ada yang datang. Oh, Jaka Badak, Nibira, dan Ki Pawon Gapit. Roro Jembaran. Kita Cikunir di mana? Selarang dan Ki Gunoguro masing-masing bertanya-tanya dalam hati dan juga menduga-duga apa yang sudah terjadi pada kita Cikunir. Ki Gunoguro memegang pedangnya erat-erat dan terlihat tegang. Angger Jaka Badak. Tidak terjadi apa-apa kan? Tidak apa-apa. Biasa saja. Dewi Astini membantu kita. Ki Gunoguro, Dewi Astini hebat loh. Wah, pokoknya Roro tidak bisa cerita lagi. Serem. Iya Roro. Roro, ayo cepat ganti bajunya itu. Ayo, dengan Ki Pawon Gapit saja. Ayo Roro, ganti dulu bajumu. Nanti minta baju yang bagus dengan emban Suminten. Ayo. Bu, Roro jangan ditinggal lagi ya. Ayolah ke ruang pertemuan Pakuwon. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting untuk kita semua. Oh ya, di mana Wonggani? Wonggani ke tempat Kiselo. Katanya mau nyoba wedang jahenya. Atau mungkin suraninya. Wonggani tidak sama dengan Jaka Badak loh. Jaka Badak, di mana kita Cikunir? Apa dia sudah tidak ada? Atau bagaimana? Kita Cikunir bertempur dengan Dewi Astini. Akibatnya, kita Cikunir mengalami luka bakar pada kedua tangannya karena terkena pukulan petir Dewi Astini. Penyebabnya apa? Pasti ada penyebabnya. Menurut pengakuan kita Cikunir, ya hanya salah paham saja. Aku rasa tidak segampang itu, Jaka Badak. Kita Cikunir pasti hendak mencelakai anak perempuanku. Jaka Badak tidak menanggapi Nibira, tapi terus berjalan ke ruang tamu Pakuwon dan duduk dengan tenang menunggu yang lain. Mau tak mau, yang lain pun duduk bersila mengikuti Jaka Badak. Ki Gunoguro, Selarang, ini ada kabar penting yang akan aku sampaikan tentang kesinambungan Pakuwon ini. Aku tidak akan lagi bertugas di pedukuhan ini. Aku menjadi kuwu di Alas Purwo. Selanjutnya, Nibira berikut keluarganya dipindahkan di pedukuhan Waruwarno. Maka, bagi Ki Gunoguro dan Selarang dibebaskan dari tugasnya jadi pemuka pedukuhan ini. Wah, benar dugaanku Selarang. Ilmu pedang itu masih rendah kalau dibandingkan dengan ilmu pinter. Pinter ngatur apa saja. Waduh, bakalan nganggur lagi Selarang. Alah, tidak ada pekerjaan jadi begal saja toh. Yang penting tidak mati kelaparan. Itu tidak benar. Sesuai dengan jerih payah yang diberikan pada pedukuhan ini, setiap orang mendapat bagian buat bekal. Sejak masih muda, bekalku ya pedang ini. Aku tidak butuh duit, tapi aku perlu makan untuk hidup. Itu saja. Dengar dulu Ki Gunoguro. Iya. Jaka Badak belum selesai bicara. Aku masih mengharap Ki Gunoguro tetap bersama-sama kita. Iya. Silahkan Angger Jaka Badak. Aku lepas kendali diri. Iya, aku mengerti Ki Gunoguro. Jadi, Nibira berikut keluarganya pindah ke Waruwarno. Dan bagi siapa saja yang ingin tetap mengabdikan diri pada Nibira, itu bisa dirundingkan. Aku pun mengharap semua masih bisa bersamaku. Aku juga membutuhkan teman seperjuangan yang dapat aku percaya. Iya, Angger. Aku tetap ikut Angger Jaka Badak. Itu kalau boleh. Ya, tentu saja. Lalu, Selarang, bagaimana kamu? Iya, aku merasa cocok dengan Wonggani. Jadi aku ikut Nibira saja. Bagaimana Nibira? Oh, aku gembira menerimamu Selarang. Aku jadi punya harapan untuk masa nanti lagi.
Wonggani bisa bekerja sama denganmu membangun pemukiman baru. Perhatikan, kesepakatan yang telah sama-sama disetujui, jangan diingkari. Aku tidak panjang lebar lagi untuk menjelaskan. Angger Jakabadak, yang jadi kuwu di sini ini siapa? Pegat Suro. Pemerintah Kerajaan Panjalu Kediri memutuskan Pegat Suro menjadi kuwu untuk menggantikan suami Nibira, Kakang Larangjati. Oh, yang jagat nata. Zaman edan. Uraian Jakabadak cukup jelas dipahami oleh Ki Gunungkuo dan Selarang. Masing-masing telah membuat keputusan untuk melanjutkan kerjasama yang saling membantu, menjaga dan memelihara dengan tulus. Perpindahan keluarga Nibira harus segera dilaksanakan, Selarang. Pegat Suro akan menempati Pakuan ini. Paman Jakabadak, Roro ikut paman saja. Roro, Paman Jakabadak akan bekerja keras di Alas Purwo. Roro bersama ibu saja ya. Nanti kalau Paman Jakabadak sudah longgar waktunya, pasti akan membawamu pergi berburu menjangan, ya? Iya, Roro. Ki Gunungkuo akan membantu Angger Jakabadak membuka hutan untuk dijadikan pedukuhan baru. Nanti kalau sudah lega dan mantap keadaan pedukuhan yang baru, Paman Jakabadak pasti mengajakmu. Sekarang ikut ibu dulu ya. Ya, kenapa sih Roro dipisahkan terus? Tidak ada yang sayang pada Roro. Paman Jakabadak sayang padamu, Roro. Paman sudah menyelesaikan Pakuan ini ya. Paman mengajakmu bermain-main pedang, ya? Iya, Paman. Roro ikut Paman loh. Iya. Ki Gunungkuo. Iya. Segera bantu berkemas Nibira untuk pindah. Ayo Selarang, bantu Ki Gunungkuo. Apa-apa yang perlu dibawa, angkut saja dengan gerobak sapi. 3 gerobak cukup. Oh iya. Apa saja yang akan dibawa Nibira? Aku tidak ingin membawa apa-apa dari Pakuan ini, kecuali pakaian saja. Segala perabotan ku tinggal. Aku akan kerepotan dan aku ingin melupakan segala kenangan di Pakuan ini. Ya, kalau hal itu dianggap baik, kerjakan saja. Ayo, ku bantu. Ki Gunungkuo, Selarang, bantu siapkan gerobak sapinya. Iya, ayo Selarang. Doro, apa saja yang akan dibawa? Pakaian saja, Ki Pawon Gapit. Ayo bantu aku membuntal dan mengemasinya. Iya, Doro. Dan Jakabadak, apalagi yang dapat ku kerjakan? Membandingkan kuda-kuda? Tidak usah, Ki Pawon Gapit. Bantu saja Nibira. Ayo, Ki Pawon Gapit. Iya, Doro. Ruang tamu Pakuan sepi lagi. Jakabadak merenung sambil mengamati sekeliling ruangan. Lantai yang ditutupi anyaman tikar pandan tebal. Tiang-tiang rumah yang besar, kokoh dan diukir indah, namun terasa tidak hidup lagi. Semua seakan kosong. Apa yang dilamunkan Jakabadak? Wonggani. Iya. Aku masih terkesan oleh Pakuanan ini. Kehidupan di sini banyak membuat catatan sejarah, suka duka sejak aku bertugas di pedukuhan ini. Iya. Aku juga merasakan ada ketentraman di pedukuhan ini. Nyaman sekali di mana-mana. Aku berkeliling memperhatikan pedukuhan ini. Pantaslah kalau jadi ajang rebutan. Pegat Suro telah memenangkan dari bapakku. Yang penting, siapa saja yang menjadi kuwu di pedukuhan ini tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Panjalu Kediri. Aku pun mampu, Jakabadak. Aku akan mempertahankan pedukuhan ini dari Pegat Suro. Wonggani, kuharapkan jangan lagi timbulkan peperangan di pedukuhan ini. Sudah banyak korban manusia binasa hanya karena ingin memiliki. Aku juga berhak seperti Pegat Suro merebut pedukuhan ini kekuasaan Larangjati. Aku anaknya. Aku harus mampu menjunjung tinggi nama orang tuaku. Tidak. Jangan lakukan niatmu itu, Wonggani. Pegat Suro dan Ken Pawuti akan mencincang ragamu. Jangan, Wonggani. Tidak. Laranganmu hanya untuk orang-orang pengecut saja. Aku pasti merebut pedukuhan ini. Pegat Suro akan kusingkirkan. Ingat juga, Jakabadak. Kematian orang tuaku masih belum jelas. Siapa yang membunuh pasti akan ku ketahui, lambat atau cepat. Jakabadak, aku mencurigai segala aturan yang dimainkan pemerintahan demi kepentingan Kerajaan Panjalu Kediri. Aku tahu, dan tunggulah kebangkitanku. Percuma, Wonggani. Yang kamu hadapi sebarisan manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka menutup mata untuk menggasak siapa saja yang mengacau. Jangan merintangi niatku, Jakabadak.
atau kamu jadi musuh pertamaku untuk merebut lagi pedukuhan ini. Wonggani, ayo keluar. Kutandangi apa maumu. Jaka Badak pantang untuk dihina. Ayo. Ayo Wonggani, perlihatkan kedikjayaanmu. Ayo. Lihat pedangku Jaka Badak. Awas. Lihat. Wonggani yang dikuasai amarah, serangan-serangan pedangnya menjadi tidak terarah. Dan Jaka Badak memukul balik setiap serangannya. Wonggani semakin nekat. Pedangnya berkelebat cepat. Tidak ada pilihan lain untuk Jaka Badak. Kemampuannya sebagai seorang senopati pun ditunjukkannya. Narang Badak Tunggal! Aku baru tahu Jaka Badak mempunyai aki kepala raga. Ayo Wonggani, tadai seranganku. Hentikan! Oh, Jaka Badak, ampuni Wonggani. Aku sudah peringatkan Nibira, tetapi Wonggani masih mau menjajalku. Wonggani, apa benar tindakanmu pada seseorang yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk membela orang tuamu dan pedukuhan ini? Hah? Itu salah, anakku. Ada apa toh? Aku dengar seperti ada perkelahian. Jaka Badak dan Wonggani. Gusti Pangeran. Wonggani, kendalikan dirimu. Jaka Badak tidak akan mengampunimu kalau sedang menjalankan tugasnya. Keliru, itu keliru Wonggani. Ampuni aku Jaka Badak. Aku kerasukan demit. Ibu, aku yang salah, Ibu. Wonggani, bapakmu terluka pada kecerobohan yang akan merusak segalanya. Perhatikan itu, anakku. Tekadmu besar, Wonggani. Laksanakan niatmu. Kalau mau merebut lagi pedukuhan ini dari tangan Pegat Suro. Tapi setelah aku tidak ada di sini. Ayo, dilanjutkan berkemas-kemas. Sudah semua, tapi bagaimana keberangkatannya? Ayo, kita kembali ke ruang tamu. Aku akan memberikan pengarahan. Bagaimana jadinya? Keberangkatan ini aku serahkan pada Wonggani dan Selarang. Setelah sampai di pedukuhan, berikan tanda lempengan tembaga ini pada Kikuwu Bulus Ijuk. Nanti segalanya akan diatur olehnya. Jaka Badak merenung, lalu memperhatikan wajah-wajah yang hadir di sekitarnya yang mencerminkan harapan akan keberadaan dirinya untuk tetap bersama. Roro Jemparan bersandar pada bahu ibunya dan menatap kosong pada Jaka Badak. Saudara pendengar, Jaka Badak jadi mengantar rombongan Nibira. Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Solat Tembang Pakuwon. Sampai jumpa.